Hello. Hai, Scorpio sekarang ya. Aku nggak tahu kalian ngikutin Instagramku atau enggak, tapi aku tuh dulu pernah kecelakaan dan cedera permanennya itu kemarin banget. Itu kumat lagi dan aku susah untuk diri, apalagi duduk aja nggak bisa, diri apalagi jalan gitu. Nah sekarang tuh udah agak membaik, cuman aku nggak bisa lama-lama duduk gitu loh, aku mesti rebahan sebenarnya. Tapi aku tahu kalian memanggil gitu loh. Malah masih banyak banget yang belum aku kerjain coba. Well anyway, I'm trying my best ya. Kita mulai dari, kita lanjut ke Scorpio. Dan sifat dari video ini adalah general ya. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau nggak tuh. Kalau mau lebih private, itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku @texatarot, oke? Kita mulai dari topik general dulu ya. Apa nih yang ketangkep ke kamu? Pertama kita punya kartu fleksibel. Ini kayaknya kerendahan deh. Kayak nggak muat banyak kamu jadinya. Nah, this is better. Yep, kita punya, ya, it is better. Nah, di sini kita punya fleksibel. Jadi untuk para Scorpio di awal bulan nih, memang bawaannya lebih nyantai ya. Lebih kayak apa aja gitu, boleh nih kasih ke gue aja. Fleksibel aja gitu loh, jadi kayak nggak begitu target gitu-gitu, nggak ya, kayaknya karena terpaksa sama keadaan deh. Kayak kamu tahu bahwa ada hal-hal yang nggak bisa dipaksakan, udah kamu usahain ternyata nggak bisa, ternyata dapat pertentangan, terus ya udah gitu loh, kamu jadi lebih nyantai ya bawaannya di sini tuh. Ini kita lengkapin dulu bacaannya. Untuk jelasin fleksibel nih maksudnya apa? Flexible, ada Three of Cups, lalu ada Knight of Coins, dan yang terakhir kita punya Six of Swords. Oke, jadi di awal bulan itu kamu cenderung santai karena kamu juga dikelilingin sama orang-orang yang seperti itu gitu loh. Ada aja yang ngajak makan, ngajak main, hati-hati sama duit ya, karena kamu saking slownya, saking pedenya, kadang tuh apa-apa digas-gasin gitu loh. Padahal kamu tahu misalnya bulan ini harus lebih hemat gitu. Cuman karena kamu tahu momen-momennya itu jarang sama mereka, jadi kamu usahain, kamu iyain gitu. Toh mereka bisa bikin mood kamu lebih baik, kayak gitu. Nah selain itu, dengan kartu Three of Cups juga kayaknya circle pertemanan kamu meluas ya di awal bulan nih. Ada aja mungkin ketemu sama orang-orang baru, atau ada party, pertemuan, reunian. Pokoknya ketemuan-ketemuan sama orang tuh rame, banyak. Dan kamu tuh bisa nyesuaiin diri kamu gitu loh, nggak yang kaku, nggak yang gimana. Pokoknya ikutin deh maunya apa, kamu jabanin gitu. Menyenangkan ya sebenarnya energinya, nggak yang stres, nggak yang ngejar sesuatu, jadi kayak ikutin flow aja kamu tuh. Nah sedangkan di pertengahan bulan di sini ada Flying sama Knight of Coins. Nah ini kayaknya ini berita baik juga nih. Permasalahan yang selama ini kayaknya muter-muter di situ-situ aja, itu akan menemukan jawabannya atau solusinya. Dan itu lumayan singkat ya, lumayan cepat, lumayan kayak jalan pintas gitu loh. Kamu akan menemukan jalan pintas yang sebenarnya nggak pintas-pintas banget sih. Jadi kayak gini loh, ini kan jalan pintas, tapi kamu tahu kamu harus lewatin A sampai Z dulu baru ketemu jalan pintasnya. Kayaknya nyebelin, kayaknya panjang ya, tapi enggak kok. Itu termasuk jalan pintas sebenarnya. Karena jalan normal itu 2 kali lebih ribet daripada itu. Sebenarnya nggak sepanjang A sampai Z juga sih. Mau ngomong sis, jadi sih. Sebenarnya nggak sepanjang atau seribet itu, cuman memang mesti lebih teliti dan sabar aja. Nanti akan ketemu jalan pintasnya juga kok. Jadi jangan meremehkan prosesnya atau perjalanannya ya. Gitu. Satu-satu aja.
kayak gini, ngerti gak sih gambar ini jalan pintasnya sebelah sana, tapi memang kamu harus naruh satu-satu dulu gitu, biar bisa ketemu jalan pintasnya. Semacam itulah istilahnya kalau analoginya seperti itu ya. Nah, terus di akhir bulan kita ada Delight sama Six of Swords. Ini juga nyantai banget, lihat deh. Ini burung gereja kan, kayak dia nyantai aja gitu di tengah-tengah taman tanpa perlindungan, tapi dia ngerasa safe, ngerasa tidak ada ancaman, dan kayak tahu bahwa apa yang menjadi milik kamu tuh nggak terlewatkan gitu. Jadi aku ngeliatnya tuh kamu ngikutin aja arahnya kemana, kamu arah dan tarikannya ya. Kamu misalnya pada saat itu lagi pengen kemana, itu bahkan nggak usah ditanyakan lagi kenapa gitu loh. Ya karena memang kamu mau ke situ aja. Jadi mesti lebih dengerin kata hati kamu juga sih. Apalagi apabila perasaan yang muncul ketika keinginan itu muncul adalah perasaan yang hangat, damai, yang apa-apa ikutin aja gitu. Kadang nggak harus punya alasan yang logis ya. Nanti tahu-tahu solusi dari permasalahan sebelumnya ketemu langsung. Kayak gitu loh. Jadi kayaknya kamu udah lebih bisa tahu gimana caranya berhadapan sama hidup ini gitu di bulan Agustus. Kamu dapat banyak banget. Pertama ada three affairs with your family. Ini mungkin minor ya. Ada aja sih masalah-masalah yang berhubungan sama keluarga yang masih akan kamu hadapi di bulan Agustus. Lalu ada angel, spiritual guidance, protection from harm. Akan selalu dapat perlindungan ya. Akan selalu dapat perlindungan dari semesta, dari malaikat pelindung kamu, dari spirit guide kamu. Pokoknya nggak akan pernah terabaikan atau tersingkirkan ya diri kamu tuh. Terus ada fair man di sini, dealings or relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Mungkin kamu akan berdealing dengan orang yang punya tampilan seperti ini. Kulitnya putih atau pucat ya, terus rambutnya itu blonde atau pirang, atau memang udah tua warnanya putih, bisa juga. Matanya biru, bisa juga. Banyak banget kamu Scorpio. Lalu ada four leaf clover, great good fortune, masih aja ada terus buat kamu keberuntungan itu ya. Keberuntungan yang tidak terduga sebenarnya. Lalu ada fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Ini mungkin yang kamu akan punya karakternya atau kualitasnya ya, dimana kamu tuh jadi tajam dan bisa membalikkan situasi gitu loh untuk menguntungkan kamu, terutama ribet banget ngomongnya, terutama di bisnis. Nah, lalu ada dog barking, advice from a friend. Akan selalu dapat apa sih sebutannya, saran ya, pesan, saran, nasihat dari teman. Ini salah satu bentuk perlindungan juga sebenarnya. Gitu. Aku tuh kalau lagi kayak downloading data dari bacaan seperti ini ya, ini kan aku channeling juga kan. Itu tuh kadang ngomongnya ribet karena apa yang di mulut sama kepala tuh kayak beda step gitu loh. Yang di kepala tuh udah tahu mau ngomong 3-4 kata ke depan, tapi di mulut tuh masih ada di 1-2 kata pertama. Kita lanjut ke percintaan ya. Percintaannya, aduh, Scorpio, kita punya Yin. Ini nyambung sama general readingnya tadi tuh di awal. Kayaknya lebih pasrah kamu tuh awal bulan. Kayak aku tuh merasa kayak kamu tahu gak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi ya udahlah, maunya apa sih nih gitu. Maunya apa sih nih? Maunya apa sih nih? Sebentar.
bawaannya gitu tuh, maunya apa sih nih. Terus kamu juga nggak mau effort banyak, lebih ke kalau misalnya kamu udah punya pasangan ya, lebih kayak mau lihat dia usahanya apa sih gitu. Nggak mau berbuat banyak lagi, pengen tahu effortnya dia seperti apa, dan cenderung nunggu ya. Tapi menariknya adalah kamu tuh nunggu tapi juga udah siap dengan pergerakan kamu gitu loh. Jadi kayak kamu sudah merencanakan apa yang akan kamu lakukan jika pasangan kamu atau gebetan kamu ngelakuin ini gitu. Jadi bukan cuek, kamu memperhatikan usahanya seperti apa, tindak tanduknya seperti apa, dan udah siap untuk ngejawab atau bertindak setelah mereka ngelakuin itu. Nah, namun bukan berarti kamu kayak balas dendam atau merencanakannya dalam konotasi negatif gitu ya, enggak ya. Justru kayak ya moga-moga reaksi mereka atau tindakan mereka baik, jadi kamu langsung bisa balasnya dengan baik juga. Tapi aku rasa kamu juga akan mempersiapkan kalau mereka ngerugiin kamu atau tindakan mereka itu malah bikin kamu sakit gitu. Tapi itu aku rasa minor sih, nggak begitu banyak ya. Yang aku rasain tuh lebih kayak kamu itu di awal Agustus banyak di posisi jadi supporter ya buat pasangan kamu gitu. Jadi siap-siap jadi backup plan kah? Atau memang menjadi orang yang menyokong pasangan kamu nih di awal bulan. Itu yang aku rasain sih. Lalu di pertengahan, mungkin pasangan kamu lagi ada masalah atau lagi kerja, terus kamu juga banyak ngebantuin di balik layar ya bisa juga ya. Terus di pertengahan bulan kita ada time for nap, kayaknya juga nggak banyak ini sih, nggak banyak aktivitas di percintaan kamu ya, karena ini kayak masa-masa istirahat gitu, masa-masa istirahat, terus kamu juga nggak yang nuntut apapun, dan kayaknya juga fokus, gimana ya, mungkin ada rasa kangen, cuman kamu tuh memaklumi dan menganggap hubungan kalian berdua yang lagi tenang-tenang ini dan gak lagi hangat ya sesuatu yang wajar gitu loh. Kayak kamu maklumi mereka yang memang mungkin lagi berjarak atau tidak begitu intens atau minyi-minyi sama kamu gitu ya, bawaannya sih gitu. Kamu juga gak protes sih, kayak ngerti banget kenapa misalnya dia jadi lagi jarang nelpon atau lagi jarang ngajak main. Kamu juga kayaknya butuh waktu untuk sendiri juga sih di pertengahan bulan ya. Sedangkan nanti di akhir bulan, di sini ada Ten of Wands dan Poised. Apa nih? Scorpio nih apa nih? Poised. Why Ten of Wands is here? Tapi kenapa Poised ya? Sebentar. Why Poised is here? I don't get it. Sebentar, aku ambil kartu lagi deh. Soalnya nih, akhir bulan Agustus kayaknya kamu ngerasa ada sesuatu yang bikin kamu ngerasa terbebani. Ada sesuatu yang bikin kamu ngerasa terjebak, tapi di satu sisi kamu ngerasa kayak, ya udah biasa gitu, kayak seneng-seneng aja ya. Penjelasannya ada Queen of Coins sih. Mungkin ada hubungan sama uang ya, mungkin pasangan kamu butuh bantuan kamu secara keuangan, dan lama-kelamaan emang lumayan bikin kamu terbebani dan kayak terjebak juga, ada rasa khawatir juga di sini. Tapi di satu sisi di hati kamu ngerasa bahwa everything is gonna be alright gitu. Jadi di satu sisi panik, di satu sisi tenang gitu loh. Di sini ada Cloud 9, Bliss of Happiness, Seems Like a Dream. Ini nyambung di akhir bulan nih. Ada sesuatu yang bikin kamu kayak super happy, kayak mimpi, tapi juga terbebani. Nah ini yang aku tanyakan. Sebenarnya terbebaninya tuh kenapa? Ada kebingungan di sini. Bingung apa coba? Apa ya? Ntar aku harus ngambil kartu lagi nih. Mesti ngambil kartu lagi. Ini kebingungan yang dimaksud ini apa ini? Jadi rada panjang videonya. Gak apa-apa lah ya. Ini kebingungannya tentang apa emangnya? Tentang grow plans. Tentang impian kamu juga gitu loh. Tentang impian hidup kamu, impian personal kamu. Tentang impian dia juga. Ini kan kayak lagi numbuh tanaman gitu kan. Kamu tuh, apa ya, ada rasa takut juga apakah kamu ada atau bersama dengan orang yang tepat ketika kamu udah invest uang begitu banyak atau waktu begitu banyak. Apakah kamu ini sudah menanam bibit yang tepat dengan cara yang tepat gitu loh.
kuncinya satu sih sayang, transparansi ya. Kalau ini ngomong tentang keuangan, apalagi uang sensitif di sini, apalagi kamu yang banyak support dia daripada dia ke kamu, ya kalau memang selama kamu ikhlas, ya nggak apa-apa lakukan. Tapi kalau misalnya kamu mulai terbebani, dan kamu ngerasa bahwa ada yang salah, ungkapkan saja gitu. Mesti kayak pilih tebang gitu loh. Yang baik dipertahankan, yang nggak baik ya dibuang. Dan mesti pilih-pilih mana yang memang baik untuk kamu ya. Nggak semuanya mesti kamu maklumi, nggak semuanya mesti kamu pertahankan ketika kamu tahu itu adalah sifat yang nggak baik atau kebiasaan yang nggak baik gitu. Jangan bingung sih. Maksudku kadang tuh kamu bingung karena kamu berusaha untuk ngerti. Ngerti boleh, tapi jangan sampai itu merugikan kamu juga. Itu mesti didiskusikan dengan baik sih. Gitu. Oke? Oke. Itu untuk percintaannya. Sekarang aku mau masuk ke karir ya. Nanti setelah karir, aku mau bacain kebaikan apa yang hadir buat kamu di bulan Agustus. Kemudian kita masuk ke advice ya. Kita lanjut ke karir keuangan. Karir keuangan kamu ya, Scorpio. Sini kita ada Woman Holding a Heart. Kalau karir sih kamu masih bisa ngikutin apa kata hati kamu ya. Ini lucu banget, ada woman, ada thinking man, sepasang. Jadi kayaknya awal sampai pertengahan bulan tuh bikin apa ya, adalah waktu-waktu yang produktif buat kamu tuh. Jadi hati kamu juga udah sesuai dengan apa yang kamu mau. Jadi gini, sorry, aku berantakan ngomongnya. Jadi dengan kartu Woman Holding a Heart, sarannya adalah kamu disarankan untuk ngikutin kemana hati kamu berpijak gitu. Tetap ngikutin ekspresinya hati kamu seperti apa. Kalau memang ada aturan-aturan tertentu yang nggak bisa kamu ubah, ya setidaknya ada ruang untuk mengekspresikan diri kamu di pekerjaan itu atau di project itu. Jangan sampai kamu jadi ngerasa jadi robot doang di sini ya. Ya kan ada kartu The Star. Ini projectnya lumayan serius nih. Mungkin berhubungan sama mimpi kamu juga ya. Tentang impian kamu yang lumayan tinggi. Dan kamu merasa bahwa kamu berani gitu loh. Dan bisa untuk mencapai itu. Memang butuh keberanian sih untuk memimpikan sesuatu. Dan butuh keberanian lebih besar untuk mencapainya. Dan ketika dua kartu ini keluar, artinya kayak kamu bisa mencapai itu. Apalagi kamu punya kemampuannya juga sebenarnya. Kenapa aku bisa bilang kamu punya kemampuannya? Ini karena ada di thinking man-nya. Jadi nggak cuma hati aja yang berbicara, tapi otak kamu pun juga mumpuni di sini. Jadi waktu-waktu yang strategis, kok strategis sih? Yang produktif ya, awal sampai pertengahan bulan. Banyak yang kamu pikirin, langkah-langkahnya seperti apa. Ini kombinasi yang baik ya. Ini hearts-nya ada semua. Bagus banget ini karir keuangannya. Kayak semacam kebutuhan-kebutuhan yang kamu butuhkan tuh ada gitu loh. Terus cara kamu untuk misalnya pitching ideas atau berusaha untuk bikin orang dukung ide kamu tuh kan selalu ada gitu. Kayak aku bisa ngeliat kamu tuh menggebu-gebu dan kayak ketika kalian lakuinnya tuh kamu berdebar-debar karena kamu super excited di sini. Dan emang hasil langsung kelihatan di akhir bulan ya. Di sini ada Door to Personal Health and Happiness, ada The Fool sama Queen of Swords. Ada sesuatu yang finally kamu mulai. Mungkin hasil dari ini nih, kerjaan kamu nih di awal bulan ya. Ada sesuatu yang kamu mulai, entah si kerjaan itu tadi kerjaan baru, project baru, divisi baru gitu ya. Kamu optimis dan memang rezekinya ngalir banget buat kamu. Semuanya dilancarkan. Dan ini kan pasangan ada thinking man nih, Queen of Swords. Jadi, oke. Produktifnya sampai akhir bulan. Ralat ya, jadi nggak cuma sampai pertengahan, tapi sampai akhir bulan. Seluruh waktu di 1 bulan Agustus ini akan produktif buat kamu. Tapi ketika produktif itu juga kamu tidak mengabaikan ekspresi hati gitu ya. Jadi kayak ideal banget ini kondisi yang sangat ideal dalam karir kamu gitu. Rezekinya juga ada terus, dilancarin terus, lalu dapat support dari segala macam arah mata angin ya. Ada aja yang dukung kamu, supportnya tuh nggak pernah habis. Rezekinya juga selalu ada buat kamu tuh. Nah ini nyambung sama childhood ya. Jadi kayaknya itu
Kenapa bulan Agustus ini menyenangkan di pekerjaannya? Karena kamu tuh benar-benar jadi diri sendiri, nggak banyak pakai topeng, nggak banyak bohong atau fake-nya di sini atas nama profesional gitu ya. Mungkin juga ada masa-masa di mana kamu mewujudkan impian kamu yang belum pernah terwujud gitu. Contoh, misal kamu dulu suka sama Power Ranger, cuman nggak pernah punya waktu atau uang untuk bisa beli barangnya atau nonton filmnya. Nah, terus sekarang ketika posisi kamu udah tinggi, terus kamu diminta untuk memilih maskot di kantor kalian misalnya, bisa aja terus nanti kamu langsung kayak, oh saya maunya Power Ranger. Kenapa? Ya karena sebenarnya kamu suka aja sama itu. Dan sekarang kamu punya powernya, punya uangnya, dan bisa mewujudin itu gitu loh. Jadi aku ngerasa juga di Agustus ini kamu punya waktu, uang, sumber-sumber daya yang kamu butuhkan untuk mewujudkan inner child wish kamu yang belum pernah terwujud gitu loh. Jadi menyenangkan banget ini. Mungkin dulu kamu nggak bisa beli makan enak karena mikirin harga. Nah, tapi bulan Agustus ini finally rezeki kamu ada. Jadi kamu pengen nyobain makanan-makanan yang nggak pernah kamu coba waktu kecil. Nah, kayak gitu loh contohnya. So ya, jadilah berarti keinginanmu yang terpendam akhirnya terwujud ya istilahnya, bisa dibilang kayak gitu sih. Nyangka gak sih akhirnya terwujud itu loh. Nah terus kalau untuk kebaikan yang muncul, yang hadir buat kamu di bulan Agustus ini, kita dapat talisman. Terus selain talisman, kita juga dapat ya kan, rezekinya ngalir. Rezekinya ngalir deras luar biasa loh, asli di sini. Tuh, ya kan, ini pertama jalan. Jadi jalan akan ditunjukkan atau kamu akan bertemu dengan orang yang bisa jadi mentor kamu. Kalau bukan mentor kamu, artinya kamu akan dilengkapi dengan segala macam perlengkapan untuk bantu kamu menuju impian kamu. Walaupun ujungnya belum kelihatan, tapi jalannya jelas ada ya. Tapi perbekalannya lengkap, jadi kamu tenang aja. Terus uangnya juga rezekinya berlimpah. Kalau kamu khawatir apakah hokinya kamu habis, oh belum, masih lanjut ini Scorpio. Dan satu lagi, ada transformasi ya. Di akhir bulan akan ada transformasi ya. Tapi transformasi ini nggak nyakitin sih. Mungkin ada beberapa bagian dari tubuh kamu yang mungkin tiba-tiba sakit. Itu juga salah satu ciri karena energinya lagi kayak nyesuaiin sama body-nya kamu ya. Tapi akan ada perubahan di akhir bulan, jadi mungkin kamu tahu-tahu jadi pengen nge-gym lagi, atau tahu-tahu kamu pengen ngejaga makanan kamu lagi, diet lagi. Dan ini berpengaruh dengan vibrasi yang kamu pancarkan ke orang-orang sekitar kamu gitu. Setidaknya ada 2 hal yang akan kamu ubah atau kamu leburkan jadi satu sih di akhir Agustus ya Scorpio ya. Yang jelas transformasi ini akan bikin kamu jadi lebih glowing, jadi lebih bisa terbang tinggi jauh. Seru banget, please komen di bawah. Transformasi apa yang terjadi di bulan Agustus nanti ya. Please komen. Kabarin aku. Terus kita ke ini ya, advice-nya buat kamu Scorpio. Pertama, kita punya prosperity lies ahead. Iya, di bulan Agustus ini sebenarnya rezeki kamu itu udah ada depan mata. Ada kok, kalau kamu mau sadar ya. Ada kok. Dan jalan yang kamu ambil tuh arahnya ke sana semua. Lalu ada possibility, ini ngomongin tentang the star yang tadi kita sempat sebut ya. Ngomongin tentang kemungkinan. Fokuskan energi kamu sama hal-hal yang mungkin terjadi. Jadi kayak fokuskan energi kamu untuk memvisualisasikan best case scenario atau naskah terbaik atau kemungkinan terbaik ya. Jangan ngabisin duit kamu untuk expect the worst atau kemungkinan terburuk, jangan. Selanjutnya kita ada self-esteem. I possess gift of the soul that benefit me and others. Temanya di bulan Agustus ini juga tentang kepercayaan ya. Ini kayaknya kamu lumayan rada-rada berkurang rasa percaya dirinya karena kejadian di bulan ini nih, Juli ini nih. Mungkin kehilangan sesuatu, mungkin habis dikeluarin, atau diputusin, atau nggak dianggap. Oke, mungkin di luar, tadi sih aku ngeliatnya uang sih ngalir terus ya. Tapi kalau untuk karir kayaknya rada-rada ini sih, ada naik turunnya. Tapi PR yang kamu dapat dari kondisi ini adalah untuk melatih keputusan apa yang terbaik buat kamu dan melatih untuk membuat keputusan yang cepat gitu dan adaptasi di sini.
Di sini bilang unsteady sih, cuman ya ini namanya general reading ya, jadi mungkin nggak semuanya buat kalian. Kalau kita lihat dari bacaan sebelumnya tadi tuh, banyaknya sih banyak ya. Maksudku sebagian besar dari kalian tuh pada banyak dapat duit gitu. Cuman, nyambung aja sih. Cuman mungkin buat kalian tuh ada aja orang yang giliran dapat uang banyak jadi gitu loh. Kayak kelabakan sendiri. Kalau untuk percintaannya ada heart to heart conversation, selalu diskusikan dengan jujur perasaan kamu yang sebenarnya satu sama lain sama pasangan kamu gitu. Nah, lalu pertanyaan reflektifnya buat kamu adalah naked. Oke. Telanjang ya. Apakah kamu merasa kayak di-expose atau apa sih bahasa Indonesianya? Terlalu di-expose gitu loh. Bahkan ketika kamu lagi ngerasa gak cukup baik, rapuh. Apa yang bikin kamu ngerasa malu atau ngerasa tidak berdaya? Apa yang perlu kamu lepaskan di sini? Itu untuk pesannya. Sekarang aku mau ambil pesan dari semesta ya. Nih, kita ambil 5. 3 harusnya, cuman mulutku ngomong 5 ya, udah gak apa-apa. Yang perlu kamu dengar sekarang ya. Kamu dapat 6 ternyata. Oke, yang pertama, it will be okay. Ini banyak yang emang anxious berlebihan ya. Look for something positive each day. Jadi kalau misal kamu lagi ada di kondisi yang kayaknya rada-rada down, coba lihat kebaikan-kebaikan apa yang kamu punya. Jadi bisa dimulai dari situ ya. The best view comes after the hardest climb. Pemandangan terbaik hadir setelah pendakian tersulit. Nah, aku rasa udah mulai kamu cicipin sih rasa-rasa kemenangan itu tuh. Yang tadi aku sebut di karir keuangan ya. Berarti di bulan Juli ini kayaknya abis banyak kejadian yang menyusahkan buat kamu ya. Lalu di sini ada one step at a time, pengingat ya, satu hal di satu langkah, satu hal di satu waktu. Jangan buru-buru. Lalu di sini ada one's character is set at an early age. I would hate to see you swim out so far you cannot swim back. Nah, dari tadi itu berhubungan sama childhood kalian ya. Berhubungan sama inner child kalian. Jadi kayaknya ada hal yang bikin kamu merasa marah dan menyalahkan mungkin orang tua kamu kah, yang bikin karakter kamu seperti ini. Menurut aku sebaiknya stop nyalahin, cukup sadari saja dan di-cut gitu loh traumanya di kamu, di stop traumanya di kamu. Udah cukup maafkan saja dan jangan diulangi lagi supaya keturunan setelah kamu itu nggak mesti merasakan pengalaman tidak enak yang kamu mungkin alami dulu gitu loh. Jangan sampai kamu udah tahu sadar terus tenggelam dengan perasaan menyalahkan itu ya. Lalu yang terakhir, never stop learning. Jangan pernah stop untuk belajar. Gitu. Gimana? Suka kan? Jadi nanti komen ya, apa nih hal baik yang, bukan hal baik sih, apa yang finally akhirnya terwujud yang mungkin selama ini kamu impikan. Mungkin kamu impikan dari kecil ya. Nyangka gak sih? Akhirnya kamu ada di titik ini sekarang. Please komen di bawah ya. Terus sebenarnya kalian tuh lebih suka kayak gimana sih? Zodiak terus kah? Atau general reading kah? Atau pick a card kah? Atau ada ide apa? Please komen di bawah juga ya. Biar aku juga ini loh pengen punya topik yang greget dan lebih berguna buat kalian. Atau apa deh? Silahkan komen ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, di-share ke teman-temannya juga yang mungkin butuh. Terus kalau kalian pengen personal reading bisa juga langsung DM ke Instagram aku @texatarot ya, ada di description box di bawah. I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye. Stay safe, Scorpio. Love you.